Halo sahabat Nusantara, perkenalkan saya Iwayan Yudiantara CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi penerapan budaya positif di SD 19 Dahuri. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah berkunjung hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Ini adalah tugas dari saya, yaitu CGP Angkatan 9 Kota Denpasar, untuk memenuhi tugas modul 1.4A9, yaitu aksi nyata dalam modul 1.4, merupakan modul yang terakhir dari modul 1 ini. Untuk waktu, sekarang kita akan segera mulai acaranya. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Pertama, saya ucapkan menerima Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, terima kasih. Kita langsung saja mulai. Pertama-tama adalah perkenalan dulu, yang sudah pernah sebenarnya kita adalah satu sekolah, yaitu sekolah SD 19 Dahuri. Nah, kemudian ini adalah untuk memotivasi kita, ada sebuah ajakan atau motivasi Bapak dan Ibu guru hebat SD 19 Dahuri. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, dalam budaya positif ini ada beberapa materi, ya. Ada 7 materi. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, dan 5 fungsi kontrol dalam restitusi, ada keyakinan perilaku, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum memulai materi, saya ingin membuat teman-teman fokus dulu. Ini ada sebuah permainan. Nanti salah satu teman maju ke depan untuk mempraktekkan, ada tebak kata yang terdiri dari 2 kata. Saya mau maju ke depan. Pak Lupi bisa maju ke depan. Coba pilih salah satu arisan ini, kemudian nanti tunjukkan kepada temannya dengan, tidak boleh dengan kata-kata, ya, nanti teman-temannya sudah naik jawab. Ini matian, ini Coba pilih. Nah, kayak isyarat. Coba. Ekspresinya dia, Pak Lupi, ekspresinya gimana? Ekspresinya, ya, ekspresinya Pak Lupi, ya. Ya, terus lagi. Sabar. ya ada lewat darat. Guru yang galak jelaskan. Ya, benar sekali. Mencipta menjawab, yaitu guru yang galak. Itu sangat Pak Lupi. Tetapi kesehariannya Pak Lupi tidak galak. Agak-agak ada. Tetapi disenangi sama muridnya, ya. Nah, itu kan tadi untuk memutuskan perhatian kita, konsentrasi kita, ada sebuah permainan. Sekarang ini ada sebuah pertanyaan. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Siapa yang bisa menjawab? Ya, dulu ini.
Kemen ya, biar kedengaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajam Dewantara adalah menuntut dan mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman maupun kodrat alamnya, sehingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bang Menteri, terutama untuk dulu. Kita lihat apakah benar jawabannya yang diberikan oleh Bu Lima. Ya, perubahan paradigma baru. Ini awalnya Ki Hajam Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntut, kata kuncinya adalah menuntut. Tadi sudah disebutkan sama Bu Guru ini, menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Tapi benar yang dikatakan oleh Bu Guru ini, tujuan pendidikan dari Ki Hajam Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Kemudian 3 faktor yang penting adalah murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Ini diharapkan murid kita ini menjadi insan yang memiliki profil prajurit Pancasila. Kemudian ada sekolah tempat persembahyangan benih-benih kebudayaan, di tempatnya dinamakan sekolah. Kemudian guru itu yang menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dan juga, nah, perubahan paradigma belajar, sebuah budaya akan terbentuk dan semakin kuat ketika semua warga sekolah, khususnya murid, melakukan kebiasaan yang positif. Kebiasaan positif ini dilaksanakan secara konsisten agar terbentuknya profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di sekolah kita sudah terbiasa seperti membiasakan murid untuk budaya positif seperti 5S, cara mengurangi sampah yang benar, cara memilah sampah, dan juga karakter-karakter yang kita bentuk dalam pramuka. Seperti itu kita sudah melaksanakan agar terbentuknya kita sebagai profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa yang Bapak dulu bayangkan tentang makna disiplin? Biar tidak bisa menyebutkan saja makna disiplin itu, apa kira-kira maknanya? Saya bisa menjawab. Misita, Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya, disiplin itu adalah tepat pada janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian disiplin juga bisa diartikan sebagai kondisi taat terhadap peraturan, taat terhadap diri sendiri, kepada Tuhan, dan menyangkut tanggung jawab juga. Terima kasih. Berikut Misita, ya benar sekali. Mungkin itu tanggapan dari Misita tentang makna disiplin. Sekarang kita lihat apa sih disiplin itu sebenarnya. Nah, disiplin atau kita kenal dalam pendidikan guru kita itu adalah disiplin positif. Kebanyakan orang akan mengumpulkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, dalam budaya kita, karena disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menunjukkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi misalnya kalau kita disiplin, kan kita harus mentaati segala peraturan yang berlaku. Jadi kita merasa tidak nyaman dan merasa tertekan, yang dibatasi segala gerak-gerik kita, karena kita harus selalu patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku. Ya, kita lanjutkan. Nah, disiplin positif. Pada seorang yang memiliki disiplin, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal
atau norma yang dianggap positif untuk menciptakan disiplin positif. Tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang boleh diakini tentang nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang bersifat umum atau universal yang akan kita terapkan atau kita biasakan dalam kegiatan kebiasaan positif tentang keyakinan dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Itu yang nanti kita akan ungkap satu persatu kita berikan. Jadi disiplin positif itu adalah tugas kita sebagai guru adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi tugas kita sebagai guru membiasakan ya murid-murid kita itu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menerapkan di kelas masing-masing tentang disiplin diri, disiplin positif dan nilai kebajikan yang sudah ada. Demikian. Nah, sekarang kita bisa merenung melalui pertanyaan ini. Mari kita tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain. Jadi tindakan kita apakah ada faktor eksternal atau faktor internal yang bisa mendorong diri kita untuk berbuat sesuatu. Ada yang bisa menanggapi? Ya, jawab aja gini, meskipun jawabannya tidak sesuai, tapi kita luruskan masalah. Sehingga ya silakan Belinda. Bagaimana kita berperilaku? Kita harus berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Ya benar sekali, mungkin karena Belinda guru agama, mungkin mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena apa? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya karena ingin apa? Supaya bagaimana? Mengapa kita melakukan sesuatu supaya kita mendapatkan hal-hal positif yang ada pada diri kita sendiri. Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Ada yang mempengaruhi Belinda? Tidak. Oh, tidak. Jadi murni dari diri sendiri ya, tidak bisa dipengaruhi Belinda. Ya, itu adalah jawaban dari Belinda. Nah, mungkin ini beberapa motivasi perilaku manusia itu ada. Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Jadi ini adalah keadaan yang terpaksa, mungkin karena tidak nyaman kita harus melakukan sesuatu dan menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi apa yang kita mau, kita mungkin bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi bisa mengharapkan segala cara, itu kan tidak baik ya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ini ada sebuah pertanyaan lagi. Jika boleh tahu, apa alasan Bapak Ibu hadir ke sekolah tepat waktu? Apa alasannya? Alasannya misalnya biar bisa mengawasi murid-murid atau bagaimana? Jadi figur. Oh, gitu. Ya coba Pak Bukti. Ya, karena pertanyaannya seperti itu, karena kita sebagai seorang guru, maka harusnya kita memberikan contoh atau suri teladan atau biasa disebut sebagai figur, karena figur itu biasanya selalu dilihat dari jamnya dia datang juga.
dia datang tepat waktu. Jadi seorang murid kan melihat seorang figurnya, oh ini bapak ini, ibu ini, oh rajin. Nah, secara tidak langsung dia tuh ada pikiran atau gerakan untuk bisa, oh punya rasa malu, guru saya kok bisa duluan, kenapa saya masih sering telat. Maka dari itu untuk membangkitkan juga semangat murid, maka kita harus memberikan contoh-contoh positif dan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baik agar bisa menjadi suatu yang bisa berharga dan bisa jadi kenangan yang baik. Terima kasih untuk jawaban. Jadi bukan karena suruhan orang lain ya. Jadi ini kemauan murid itu datang tepat waktu biar bisa menjadi contoh bagi murid-muridnya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia. Apakah karena takut ditegur oleh atasan? Ini alasannya jawaban tadi ya. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini adalah faktor eksternal atau motivasi eksternal. Yang pertama itu adalah karena takut ditegur oleh atasan. Jadi karena takut ditegur oleh atasan, jadinya kita selalu datang tepat waktu, bukan dari kemauan diri sendiri. Jadi itu adalah motivasi eksternal namanya. Kemudian, apakah kita ingin mendapat pujian atau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, jadi kita datang tepat waktu, misalnya dikasih pujian sama atasan atau teman-teman, itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, ini yang terakhir ini adalah apakah ini menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-muridnya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Ini sesuai dengan jawabannya tadi Pak Upi. Ini adalah motivasi internal namanya, motivasi yang timbul dari diri sendiri ya. Ini adalah beberapa motivasi perilaku manusia ya, ada 3 yang terkait dengan pertanyaan tadi. Berarti Pak Lupi berada di posisi ketiga ya. Yang ini ya, apakah ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid ya. Itu Pak Lupi datang Pak Lupi. Jadi motivasi internalnya bukan eksternal. Kita lanjutkan sekarang. Motivasi perilaku manusia. Ini ada tokoh dari luar negeri namanya Diana Gossan, dalam bukunya apa itu nih bacaannya? Restructuring School ya. Diana Gossan dalam bukunya Restructuring School, disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau aturan hukum. Dan nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku dari Diana Gossan. Kemudian kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya. Jadi murid akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan karena keinginannya sendiri. Murid akan datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapat pujian. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menumbuhkan motivasi internal kepada murid-murid kita. Jadi bukan karena gurunya galak, kepala sekolahnya galak, atau satpamnya galak. Jadi murid-murid kita datang ke sekolah tepat waktu. Jadi murid kita datang dengan keinginannya sendiri. Dan lanjutkan. Nah, motivasi perilaku manusia. Lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Misalnya ada yang melanggar atau tidak menyepakati atau menyepakati kesepakatan kelasnya itu tidak diindahkan. Bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apa yang kita lakukan sebagai guru? Apakah kita
akan menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ada 3 belahan. Dia bisa menjawab? Baik, dari yang saya lihat di sini, kemungkinan saya akan memberikan hukuman kepada siswa saya karena dia datang tepat waktu, tidak tepat waktu karena wujud dari pelanggaran terhadap aturan sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita sesuai dulu lebih banyak, atau dulunya juga sudah sebagai guru, mungkin lebih banyak kita bergerak di hukumannya, karena kita belum tahu apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru biar murid kita itu sadar dengan kesalahannya. Ya, mudah-mudahan dengan materi ini nanti buatkan ibu guru teman-teman sedikit mengerti tentang apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pengertian dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan kelihatan ya? Dan kelihatan? Ya, kita baca contoh 1 ini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, misalnya dihukum murid terlambat, kamu keliling lapangan 10 kali, push up 100 kali. Nah, itu adalah sebuah hukuman yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka buat. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Jadi murid itu sudah melakukan suatu kesalahan, jadi konsekuensinya apa? Kita lakukan pembinaan apa? Itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian ada restitusi, itu merupakan sebuah pilihannya. Jadi kalau murid itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, kita memberikan sebuah pilihan dan dia sendiri yang akan mencarikan solusinya buat dirinya sendiri. Itu dinamakan sebuah restitusi. Jadi mungkin kita nanti bisa terapkan kepada murid-murid kita. Nah, kita baca satu persatu. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti, perilaku masif atau agresif meningkat, jadi tidak bisa diatur oleh kita ya. Sistem tidak akan berjalan kalau murid tidak takut. Berlakunya hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturan adalah kamu harus itu bahasanya. Kemudian murid anak membenci peraturan. Itu jadi hukuman itu dampaknya adalah yang paling bagus ke arah negatif. Kemudian konsekuensi yang nomor 2, tidak nyaman untuk murid anak-anak berjangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Itu dampaknya keadaannya jadi netral. Negatif tidak, positif tidak, netral, masih di abu-abu posisinya kalau konsekuensi. Kemudian ini restitusi, menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, korbannya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, ini sering kita abaikan sebagai guru ya, tanpa menanyakan dulu keyakinan anak, langsung menjustifikasi anak tersebut
bahwa salah tidak mengklarifikasi dulu kebenaran atau kesalahan mereka terlebih dahulu. Kemudian terakhir adalah murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita kalau sudah melakukan restitusi, jadi anak itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Dampaknya adalah ke positif ya. Jadi ini yang kita akan terapkan, berusaha kita terapkan untuk membimbing anak-anak kita yang memiliki masalah atau tidak mengikuti keyakinan kelasnya. Kemudian kita lanjutnya. Nah ini sudah ya sama dengan yang tadi, hukuman murid anak belajar menemukan kesalahan, hukumannya konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan, kemudian murid anak belajar memecahkan masalah. Ini adalah identitasnya. Kalau hukuman berarti identitasnya gagal, kalau identitas konsekuensi dan restitusi identitasnya adalah sukses dalam mencapai apa yang dia inginkan. Jadi kita inginkan ini sudah tadi. Nah setelah memahami tabel tadi, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan jika menemukan murid yang berperilaku negatif? Jika kita sekarang sudah memiliki pengetahuan hukuman, konsekuensi dan restitusi jika ada anak yang Bapak Ibu lakukan jika muridnya melakukan perilaku yang negatif, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Mungkin sedikit Pak Made gimana sebagai pembinaan siswa ya? Restitusi, apa hukuman, apa konsekuensi? Hadiah. Terima kasih waktunya. Untuk dari kalau hukuman biasanya di sana kita berikan, ada yang secara fisik juga ada yang sosial. Ada juga anak itu terlambat, kita berikan dia itu pengetahuan pembekalan sedikit supaya kedepannya tidak terlambat. Seperti kata Bapak lebih tadi bahwa Bapak Guru tidak Bapak Ibu Guru pun tidak terlambat, otomatis anak-anak juga bisa mengikuti. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak juga masih terlalu bandel. Mungkin semakin kita lalai, semakin kita tidak kasihkan hukum fisik, dia akan menjadi-jadi. Jadi semakin lama mungkin diperlukan juga sedikit hukum fisik seperti, walaupun mungkin dia tidak nyambung dari di lapangan, terus mungkin ada menyapu sedikit, terus bisa juga yang membersihkan dan dia masuk ke sosial dan lihat kalau teman-temannya supaya teman-teman tidak mencontoh. Karena kalau terlambat otomatis kita akan nyapu ataupun lari seperti itu dan pikiran anak-anak yang lain. Dan yang lagi satu, kalau mereka terlambat mungkin kita bisa lakukan dengan dalam kepentingan memberikan sarapan atau memberikan pertanyaan supaya anak-anak lebih belajar dan semakin hari dia akan semakin disiplin untuk datang ke sekolah. Karena di pemikiran dia satu takut, mungkin karena hukuman dia akan mempunyai disiplin karena takut akan lari dan juga diketawain sama temannya nyapu atau ngepel. Habis itu dia akan lebih belajar lagi mungkin tentang perkalian atau jawab tentang pelajaran yang lain. Jadinya anak akan lebih disiplin untuk datang ke sekolah. Ya, sekian saja Pak. Tidak ada yang lain lagi. Baik, melihat pemaparan dari Bapak tadi, setelah kita dapat mengetahui perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi, dan bagaimana efeknya nanti terhadap anak-anak, bagaimana perkembangannya. Jadi saya lihat hukuman dan konsekuensi itu masih ada
peluang anak-anak untuk berkembang ke arah negatif, karena bagaimanapun juga yang namanya hukuman itu akan melukai anak secara psikis dan juga bisa saja secara fisik. Itu tentu saja akan merugikan bagi mental si anak terutama. Jadi itu akan mengganggu tumbuh kembangnya dan juga kemungkinan akan menghambat kenyamanan dia di sekolah, dan proses pembelajaran juga akan terganggu karena dia kurang nyaman pada di sekolah. Menurut saya yang paling tepat dilaksanakan di sana adalah restitusi, karena restitusi itu mungkin kita akan memberikan pilihan-pilihan yang lebih bersifat memberikan pilihan mengenai bagaimana nilai-nilai kebajikan itu dipilih oleh anak sebagai cara penyelesaian masalah yang dia hadapi, dan itu dipilih oleh dia sendiri, bukan kita yang menentukan. Jadi ada motivasi internal seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Jadi sesuatu yang internal datanya itu tentu saja akan lebih memberikan efek positif ya, ketimbang kita yang menghukum siswa, kita yang menekan siswa. Apapun itu, termasuk juga kalau kita berkata kasar pada anak-anak, keras itu juga termasuk di dalamnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Adi dan Bu Guru Yeni. Mungkin cara pandang kita berbeda, tetapi akan memiliki tujuan yang sama dia. Nanti kita akan lanjutkan di materinya biar kita semakin paham apa sih itu ketiga hal itu, hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa contoh kasus yang ada masalah yang ada di sekolah ya. Misalnya guru menerapkan seperti ini, misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat datang lagi ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ya, hukumannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya. Kemudian hukuman nomor 3 ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh tidak mengenakan sepatu, kurang tidaknya ya. Karena sepatunya putih. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK pernah seperti ini larinya. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Ya, kita lihat sekarang jawabannya. Ya, yang pertama itu adalah hukuman, yang nomor 2 hukuman, yang nomor 3 hukuman, yang nomor 4 konsekuensi, 5 konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Dan menjawab 100. Dan dapat 100 nanti dapat bonus. Ya, jadi semakin mengerti apa itu hukuman atau konsekuensi tentang contoh-contoh yang ada di depan. Kita lanjutkan. Nah, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Sekarang kita pelajari, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka memperbaiki karakternya sendiri menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah tujuan dari restitusi. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi yang ada dalam modul. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
memperbaiki hubungan yang berdua. Tawaran bukan paksaan. Jadi begitu memilihnya dengan pilihannya sendiri, bukan dipaksa-paksa kamu harus begini, kamu harus begitu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia merenung ke dalam dirinya sendiri, bagaimana saya seharusnya, bagaimana saya ke depannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembangkan murid-murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Lanjutkan. Nah, setelah itu restitusi kita juga mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan mungkin juga melakukan usaha terbaik. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, survival. Kemudian adanya rasa kasih sayang dan terima, love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom. Ada kesenangan, fun. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi biar kita merasa nyaman dan bahagia. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dalam untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan dasar murid-murid ada sebuah kasus seperti ini. Kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi murid itu biar tidak berbuat kesalahan atau merasa tidak nyaman lagi? Misalnya ini ada sebuah kasus, Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tindakan membuat guru Adi bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan guru, seru. Dia kalau senang itu termasuk apa dia? Aku senang main kejar-kejaran dengan guru. Kebebasan, kesenangan, memuaskan, dan kasih sayang. Kebutuhan dasar apanya yang harus dipenuhi kalau dia itu misalnya menjawab aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kemudian dasarnya apa kira-kira? Jawabannya nyambung dengan soalnya, coba. Kesenangan ya. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Penguasaan, kesenangan, cinta, kesehatan, kebebasan. Ya, kebebasan. Jadi kebutuhan dasarnya Bimo tidak terpenuhi adalah yang nomor 2 itu adalah kebebasan. Ya, benar jawabannya. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi jawaban teman-teman dan Bapak Ibu guru sudah semuanya benar. Dan tidak hanya gurunya saja yang pintar, gurunya memang semuanya pintar, semuanya benar. Kita lanjutkan ya. Nah, nanti ada posisi kontrol Bapak Ibu guru dalam mendisiplinkan murid. Bagaimana posisi Ibu Bapak saat mengontrol kedisiplinan murid? Ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, salah satu. Bagaimana kira-kira posisi Bapak Ibu saat mengontrol kedisiplinan murid? Bu Loni mungkin ini guru agamanya itu pilihan. Penghukum, pembuat kesalahan, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaannya, bagaimana posisi Ibu Bapak saat mengukur kedisiplinan murid? Mengontrol di sini mungkin kita lebih memperhatikan lagi cara murid mendisiplinkan
dirinya terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin dia lakukan. Ya, Pak. Terima kasih itu tanggapan dari Ibu Doni dengan cara memperhatikan muridnya. Kita lanjutkan, apakah nah ini adalah 5 posisi kontrol murid, 5 posisi kontrol sebagai seorang guru murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi kita pelajari sekarang pengertian masing-masing 5 posisi kontrol tersebut. Nah, misalnya penghukum. Dalam posisi penghukum, guru mengharuskannya, misalnya ketidaknyamanannya dan rasa takut terhadap murid. Jadi guru itu jadinya murid itu merasa takut terhadap gurunya karena ada kalimat-kalimat seperti ini, misalnya patuhi aturan saya, atau awas kamu tidak naik kelas, gitu misalnya. Kamu selalu saja salah, tidak pernah benar. Kapan kamu benarnya? Misalnya pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu ini lambat sekali. Itu misalnya adalah kata-kata yang posisi kontrol dalam waktu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini menyangkut sebagai murid. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang terakhir, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Juga adalah kata-kata yang membuat rasa bersalah. Misalnya, tolong bantu Bu Guru, nanti Bu Guru dimarahi oleh kepala sekolah karena tindakan kamu yang suka mengganggu teman. Misalnya kan muridnya merasa bersalah gara-gara saja, jadinya Bapak gurunya dimarahi oleh Bapak kepala sekolah. Gitu. Rasa bersalah murid itu mengganggu psikologis dari murid itu sendiri. Kemudian teman mengontrol murid ini, ayo bantulah demi Bapak ya, dekat-dekatnya. Kemudian ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu adalah kata-kata guru sebagai teman. Kemudian pemantau mengingatkan peraturan apa yang harus kamu patuhi, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Itu pemantau dipantau dulu muridnya. Misalnya ada yang terlambat, kemudian dia mengingatkan peraturan di sekolah ini apa, kamu melanggar apa enggak, dipantau dulu. Bapak perhatikan dari kemarin kamu sering terlambat, dipantau dulu, baru diyakinkan yaitu bersalah apa enggak. Itu posisi pemantau. Ini adalah manajer yang terakhir, posisi mentor. Jadi kita mengambil itu sebagai teman kita juga, tapi kita sebagai mentor. Nah, kata-katanya bisa apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, mengingatkan lagi keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Guru sebagai manajer. Ini posisi yang paling baik sebenarnya. Dan kalau sudah kita lanjutkan, saya kecewa sekali dengan kamu, teman, pembuat orang bersalah, pemantau atau pengukur kira-kira. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat orang merasa bersalah. Ya, benar. Beri tangan dulu, pintar-pintar ya. Kemudian, nah sekarang kita sharing ya. Kita sharing sebagai guru. Kita di posisi apa sih sebenarnya selama ini? Apakah di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kita nanti akan melihat apa yang paling banyak, atau kita merefleksi diri kita sendiri. Kita ini sebagai guru selama ini dalam posisi kontrol itu kita berada di
di mana. Sudah menyiapkan alat tulis? Ya, kalau sudah sekarang saya akan membagikan kertas post-it untuk ditempelkan. Random, Pak. Terus sama tempel di Nanti Bapak Ibu guru teman-teman tulis posisi kontrol yang bagaimana posisi kita, kemudian nanti tempel di depan. Sudah saya sediakan ini, kalau di pembuku di sini tempel bahwa rasa bersalah, di sini teman, di sini pemantau, di sini manajer. namanya betul Pak sih, namanya kita ditulis. Nah, pembuku, misalnya buku. Ya, Banyak-banyakan. satu. Terjadi banyak kasus sendiri, lebih dari satu. Ya, dari cara dirinya membukanya itu lain dari samping ini. Ya, selama ini Bapak lakukan di kelas, yang paling sering Ibu lakukan atau lakoni, yang sudah selesai coba tempel di depan. Tuh, saya itu sampai baru tadi menerapkan bagaimana Sudah, bis, ya tahu pupuknya boleh. Kebalik Mas. Ulang bikin. Iya, mau di lama Mbak. Iya. Harus gitu deh. Ya, sudah kita lihat hasilnya. Jadi penghukum itu 1, kemudian pembuat merasa bersalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi teman 1, 2, 3. Jadi posisi teman-teman atau Bapak Ibu guru paling banyak ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi murid-muridnya merasa bersalah terus. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa menghindari untuk kedua hal ini. Jadi kita mulai belajar untuk sebagai manajer dalam hal ini, untuk biar psikologis anak itu bisa
terjaga. Mungkin sekali-kali kalau tidak mempan lalu boleh dihukum. Karena ada sebuah kasus mungkin waktu ini, karena anak itu sering terlambat ke sekolah. Jadi ditanya alasannya apa, ternyata terlambat bangun, kan itu adalah kesalahan dari dirinya sendiri. Jadi kalau terus dilembahin mungkin dia tidak akan pernah berubah. Jadi kasus ini yang baca pernah terjadi pada anak yang SMA, karena mungkin SMA itu sering bergadang dan gini, misalnya keluar malam, jadi dia sering terlambat sekolah, itu bangunnya terus kesiangan. Mungkin kalau anak SD main game gitu kasusnya. Sudah, ya nanti kita pelajari lagi, kemudian kita lanjutkan. Nah ini sekarang kita mau pelajari tentang keyakinan kelas. Yakin kata kuncinya, keyakinan. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis pada tanpa makna. Keyakinan, mengapa memakai helm, mengapa memakai masker, kenapa kita itu yakin memakai helm? Untuk keselamatan, biar tidak ditilang, itu keyakinan kita ya. Kemudian mengapa kita memakai masker? Ya, untuk menjaga kesehatan, itu adalah sebuah keyakinan. Jadi seorang akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinannya adalah sifatnya tidak tertulis, ya, dia itu bersifat abstrak, keyakinan yang ada pada dirinya itu untuk melakukan sesuatu. Jadi berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama yang menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi murid-murid tersebut harus mengerti dan yakin tentang perbuatan yang mereka lakukan, yakin apa tidak, sehingga akan menemukan sebuah keyakinan pada dirinya sendiri. Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan agar murid tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah bentuk dengan bersama-sama. Nanti keyakinan tersebut akan dijalankan oleh murid kita masing-masing. Keyakinan kelas, ini cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang diperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghindari kata jangan, tidak, itu pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas hingga kegiatan curah pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini kita susun bersama-sama dengan murid kita, disetujui, dan nanti bila perlu ada tanda tangan muridnya biar mereka itu tidak ingat, jadi ada komitmen di sini, komitmen murid. Nah ini bagaimana langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Ini langkah-langkahnya, mungkin Bapak Ibu Guru sudah melakukan atau pernah membuat sebuah keyakinan di kelasnya masing-masing. Yang hanya bisa mengingatkan sekarang dan menebangkan saja. Yang pertama adalah guru mengajak murid membayangkan kelas impian, versi yang mereka inginkan. Seperti apa sih kelas yang kita inginkan? Kemudian guru mempersilahkan murid melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati kelas. Kemudian catatlah masukan-masukan murid tentang meyakini mereka dan sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkan seperti kertas ini boleh
dipakai. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Jadi kita tinjau kembali. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada tersebut. Nilai kebajikan akan menjadi sebuah payung. Kemudian selanjutnya sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas dan terlalu banyak, bisa berkisar 3 sampai 7 ya. Jangan lebih dari 7, terlalu banyak muridnya susah untuk mengingatnya. Kemudian langkah berikutnya, bila mana terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya akibat sulit untuk dijalankan. Kemudian langkah berikutnya, setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Kemudian pajanglah keyakinan kelas tersebut di dalam kelas. Pilih bagian dinding yang mudah dilihat dan oleh semua murid. Misalnya boleh di laminating atau di print banner, terserah kreasi Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian. Itu adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas dari kelas 5 yang isi 1920. Ini segini dulu banyaknya, kemudian saya rangkum menjadi 5 saja. Yang pertama, menghargai teman dan guru saat berbicara, disiplin, piket, dan selalu menjaga kebersihan, saling mengingatkan dan dukung antar teman, selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan teman dengan budaya 5S, selalu mentaati tata tertib SDN 1920. Ini adalah salah satu contoh nanti kreasi Bapak Ibu di kelas masing-masing. Keyakinan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini adalah peraturannya. Keyakinannya apa kira-kira? Dilarang menunggu orang lain, itu peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Ini adalah peraturan ini merujuk kepada keyakinan kelas masing-masing. Jadi nilai apa yang terkandung dalam keyakinan kelas masing-masing. Misalnya selalu kembalikan ke buku ke tempatnya, nilai apa yang ada di sini, bertanggung jawab, berdisiplin, itu artinya ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nilai apa yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, nilai apa yang terkandung dalam keyakinan kelas tersebut. Bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari ke kelas atau koridor. Sekarang kita lihat keyakinan kelas yang terkandung dari peraturan, selalu memberikan buku ke tempatnya, ada bertanggung jawab. Kemudian dilarang orang lain, menghormati orang lain, itu keyakinan kelas. Hadir di sekolah tepat 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain, itu nilai keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, mengganggu kesehatannya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, itu nilai keyakinannya. Kemudian jangan berlari ke kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan kelasnya masing-masing. Nah, itu adalah peraturan dan nilai-nilai keyakinan kelas yang ada contoh-contohnya. Nanti Bapak Ibu tergantung nanti apa yang disepakati oleh murid-muridnya. Segitiga restitusi, ya tadi segitiga restitusi sudah kita bahas, sekarang kita mantapkan lagi. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Jadi dalam proses restitusi itu ada namanya nanti segitiga restitusi, ada 3 tahapan dalam proses restitusi. Kan? Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama itu ada namanya validasi tindakan yang salah. Oh ya, menstabilkan identitas pertama ya, yang di paling bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu kata-katanya.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan individu. Kata-kata tersebut dalam proses pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita dulu menanyakan keyakinan kelasnya, mengingatkan lagi tentang apa yang dia sepakati dengan teman-temannya. Nah, ini merupakan positif, salah satu contoh untuk membuat keyakinan kelas. Ini hasilnya. Bapak Ibu sudah sering melakukannya sejak tahun pelajaran atau awal pelajaran bagi murid baru, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini adalah sebuah contoh video yang mungkin yang buat waktu ini. Ini adalah mungkin tidak tahu benar atau tidak, tetapi yang mencoba untuk membuat Bluetooth kan, Pak. Bluetooth-nya di sehingga barunya tidak kesiangan dan tidak datang
Informasi itu sedikit cuplikan video tentang penerapan segitiga restitusi, yaitu 3 tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang modul 4, modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum mengerti. Ada teman-teman mungkin yang bisa sharing atau bertanya. Ya kalau tidak, nggak ada kan? Ya kalau tidak, sekarang kita melakukan sebuah refleksi tindakannya. Nanti sama seperti tadi, tulis jawabannya di kertas post-it, nanti kita tempelkan. Jadi ada 3 refleksi yang akan kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah refleksi budaya positif apa yang sudah dipelajari. Jadi apa saja yang perlu dipelajari 1 jam ke belakang tadi, kemudian hal apa yang sudah baik, kemudian hal apa yang perlu diperbaiki. Jadi 3 kertas ya. Nanti kita tempel bersama. Ini kalau yang masih kurang ada ini. Tentang materinya kan Pak Ya, ya tentang materi. Bikin tas pun. Jadi yang pertama, refleksi budaya positif apa yang sudah kita pelajari. Jadi hal apa yang sudah baik dan hal apa yang perlu diperbaiki tentang budaya. Dan sudah baik yang apa yang dilakukan boleh. Yang ini tentang materi. Yang ini boleh yang bapak terapkan di sekolah. Oke, sudah selesai. Ya, langsung ke depan. Tempel.
Kalian diperbaiki dari ya. Yang pertama yang penting seperti ini ya. Komunikasi. Kalau sudah sebenarnya nanti salah satu saja nanti membacakan apa maksud dari refleksi kita. Yang nomor pertama, mempelajari segitiga diskusi sebagai cara pemecah masalah yang dihadapi siswa. Hal yang sudah baik sudah membuat kesepakatan kelas. Hal apa yang perlu diperbaiki, membantu menuntut mengatasi masalah siswa dengan berdasarkan diri garis institusi. Kemudian refleksi budaya positif yang telah dipelajari yaitu tentang restitusi, disiplin positif, melakukan hal positif dan faktor internal. Hal apa yang sudah baik? Hal yang sudah baik adalah penanganan kasus melalui segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Hal yang perlu diperbaiki adalah cara menangani kasus pada peserta didik. Ya, mungkin banyak sudah sangat refleksi. Mungkin salah satunya maju ke depan untuk membuat refleksi kita menjadi mewakili refleksi kita. Oh ya, ini silakan. Baik teman-teman, jadi saya mewakili teman-teman. Untuk hari ini kami sudah mempelajari budaya positif, yaitu kami sudah mengetahui posisi kontrol guru, seperti apa seharusnya kami terhadap anak-anak. Kemudian kami juga mempelajari mengenai segitiga restitusi sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian hal baik yang sudah kami lakukan itu rata-rata kami sudah membuat kesepakatan kelas, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari kesepakatan kelas yang kami lakukan, yaitu karena masih ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan langkah-langkah pembuatan kesepakatan kelas, seperti misalnya dengan menggunakan bahasa yang positif, artinya tidak ada bahasa negatifnya, tidak ada kata tidak, seperti itu. Kemudian hal yang perlu diperbaiki yaitu kami harus mengubah posisi kontrol kami yang dulunya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, itu seharusnya diubah menjadi manajer. Jadi manajer itu yang
membimbing dan menuntun anak-anak untuk pelaksanaan segitiga restitusi, yaitu cara menyelesaikan permasalahan dengan pilihan dia sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita anggap benar. Demikian. Juga tadi kita sudah melakukan pembenahan materi dalam modul calon guru penggerak, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, mudah-mudahan pengetahuan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan bisa diterapkan kepada siswa-siswi kita, khususnya di SD 1990. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.